menanggapi hasil putusan Rasman yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara itu bagaimana? Menanggapi, saya kasihan sama dia. Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu mengais rezeki di ibu kota, ya harus mengalami nasib seperti itu karena tidak bisa menjaga mulutnya. Saya kasihan sama dia, saya kasihan aja. Terutama bagaimana dia cari nafkah, kliennya kan pasti siapa yang mau jadi klien dia gitu loh. Ya, bagaimana nanti nasib para istrinya, ya kan perlu uang hidup di Jakarta ini, ya. Itu aja, saya kasihan aja sama dia. Tapi kalau menurut Abang dengan putusan yang bisa dibilang 1 tahun 6 bulan dan denda 200 juta dengan subsidi 4 bulan. Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat, ya. Cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Gitu loh. Tapi dari Abang sendiri cukup puas nggak sih Bang dengan 1 tahun 6 bulan di 200 juta ini? Saya hanya bilang saya kasihan sama dia. Dia mau coba bersaing dengan seorang senior yang sudah berterbangan flying to the earth gitu. Kasihan aja sama dia, kasihan. Udah itu aja deh. Bang, tapi kan kasihan sama dia jadi divonis pidana. Dia juga sebelumnya adalah mantan napi juga, pernah divonis juga kasihan sama dia. Surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Jadi saya hanya bilang kasihan, tapi saya lebih kasihan lagi kepada masyarakat agar ya udah hati-hatilah memilih pengacara, ya. Pilihlah pengacara yang menurut kamu bisa melindungi kamu. Yang jelas saya yakin hampir semua hakim marah sama dia karena dia pernah teriak-teriak depan persidangan mengatakan koruptor. Kalau itu di luar negeri udah langsung dalam hitungan jam itu langsung penjara. Bang, ini kan belum ditahan ya Bang, karena hari ini Karena di bawah 5 tahun. Nggak apa-apa dia jadi terus sampai 5 tahun lagi, biarkan aja dia. Mau ditahan atau tapi dia akan menderita terus. Sementara Rasman kau menderita terus, sementara abangmu ini perkara gede-gede, terus aspri gua cantik-cantik, lu mau nggak aspri gua kenalin? Bang, ini kan ada yang menjadi sorotan nih Bang terkait dengan tadi pada saat di sidang bahwa pihak kuasa hukumnya Rasman itu saat dibacakan. Kan menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga menurut KUHP pasal 214 bahwa boleh putusan dibacakan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan sudah selesai. Itu boleh kok, nggak ada yang dilanggar, boleh aja. Kalau dari pihak kuasa hukumnya terdakwa sendiri meminta walkout itu memang nggak apa-apa juga, nggak masalah juga Bang? Ya dia berhak untuk keluar sidang, tapi jelas alasannya nggak berdasar karena memang majelis hakim boleh membacakan putusan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan saksi, bukti dan sebagainya sudah selesai. Itu jelas di pasal 214 KUHP dan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada itu. Tapi melanggar hukum juga nggak sih Bang? Apalagi kan ini kan di tengah hakim yang membacakan. Nggak usah ributin kuasa hukumnya deh. Si Rasman itu aja udahlah. Halo Rasman, pulanglah kau ke kampung. Kau bersemedi di kampungmu, mandi di sungai, mengembala bebek, ya. Kau terlalu beratlah kau bersaing dengan hormat di Jakarta. Aku udah bilang. Kalau kata lagu, kamu salah orang, kamu salah lawan, ya. Ya Rasman pulang kampung lah kau ke Padang Sidempuan, mandi di sungai kau. Ya. Tapi Bang tahu nggak sih Bang bahwa tidak ada. Bang, ini kan 5 tahun ya, di bawah 5 tahun, nggak harus dipenjara juga. Nggak apa-apa dia terus sampai backpacker nanti akan terus hidupnya akan begitu terus. Intinya siapa yang mau jadi klien dia lagi? Coba siapa? Mati lah Bang karirnya. Ya udahlah, kasihan para istrinya nanti siapa yang biayain. Tapi Abang tahu nggak sih dengan ketidakhadiran beliau bahwa beliau saat ini sedang sakit dan dirawat. Emang gue pikirin dia mau sakit atau enggak? Ngapain gue pikirin? Ya? Emang si Rasman siapa? Terakhir Bang, Botak pulang kau. Pesan terakhir Bang disampaikan Bang.